bener akal kan bener aku ngerti sih masuk mau sing udah itu selain udah orang biasa. Iya kan? Coba lihat aku nyetok, aku kita air. Nah ini teman-teman, setelah saya melakukan perjalanan yang lumayan jauh dan lumayan serem ya, ada suara-suara aneh ya. Di sini kayak ada suara kayak ih, tapi itu bukan apa-apa loh, itu hewan mungkin kayak tikus ya atau apa. Dan ini saya sudah mau sampai di makam Raja Mataram Imogiri. Ini tinggal beberapa langkah lagi dan saya cuma mau menunjukkan bahwa di depan saya ini pemandangan yang sangat indah sekali, gemerlap lampu di kota ini, kota Bantul dilihat dari sisi atas ya ini, dan sana kayaknya itu apa Bantul Selatan ya, yang dekat dengan Laut Selatan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Perjalanan ini memang perjalanan yang tidak disangka-sangka dan perjalanan yang tidak dinyana-nyana karena salah jalan, tapi akhirnya kita juga seneng ya. Senangnya apa, kita dapat menikmati perjalanan yang agak menantang dan kita juga berkeringat ya, jadi ada olahraganya dan ada adrenalinnya. Itu aja ya teman-teman, kita lanjut lagi sampai ke makam Raja Mataram. Nah ini teman-teman, akhirnya alhamdulillahirobbilalamin saya bersama Mas Khules sudah sampai di komplek pemakaman Raja Mataram Imogiri, dan ini saya datang dari sisi timurnya. Dan di depan saya ini adalah makam atau calon makam dari Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kita akan masuk ke kompleknya teman-teman. Begitu megah dan begitu besar ya. Nah ini teman-teman, inilah komplek dari calon makam Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dan ini alhamdulillah lampunya ini terang ya atau hidup ya, karena waktu saya kemarin itu kan sangat gelap sekali. Dan inilah teman-teman kondisinya, dan kita pun dapat melihat pemandangan yang sangat indah sekali dari komplek pemakaman calon makam dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dan saya akan mencoba nanti naik di pintu gerbang dari calon makam Gubernur Jakarta ini. Coba kita akan duduk di sana, atau mungkin kita tiduran di sana kira-kira 1 menit ya. Kira-kira kita akan bermimpi apa, atau mungkin kita akan merasakan apa. Nah, kita akan duduk dulu di sini teman-teman. Nah inilah teman-teman, saya sudah duduk di depan pintu gerbang dari calon makam Gubernur Jakarta. Dan ini ya secara sengaja atau tidak ya, memang video saya yang di YouTube itu yang paling meledak ini video tentang calon makam dari Gubernur Jakarta. Terus ya kita sebagai rakyat Yogyakarta tentu saja ya berdoa kepada Sang Maha Kuasa, semoga Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 tetap diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang berkah dan selalu sehat dan bahagia ya, bahagia dunia akhirat nanti ya. Dan ini teman-teman, saya akan mencoba berekspedisi, kita mungkin tiduran di sini sebentar ya, kira-kira kita akan bagaimana gitu ya. Ini di sini pun kita juga dapat melihat pemandangan yang sangat indah teman-teman. Benar-benar di sini tuh sebuah komplek yang kayak sebuah istana ya. Di sini kita kayak sebuah pesanggrahan yang akhir-akhir ini kita ekspedisi ya. Pesanggrahan itu adalah tempat yang sangat indah atau tempat yang untuk rekreasi para sultan-sultan di masa lalu. Dan di sini pun kalau menurut developeran, bangunan ini juga kayak sebuah istana atau pesanggrahan. Di sini kita dapat melihat pemandangan yang indah sekali dari sisi atas ya. Kita pun bisa tiduran di sini teman-teman ya. Kita akan mencoba tiduran di sini ya. Ini juga bisa kita tiduran di sini. Waduh, tapi ya agak menjauh aja Mas Khules ya. Ya ini kita juga bisa tiduran di sini teman ya. Kita akan mencoba melakukan tiduran di sini. Ini tas saya. Dan komplek makam ini belum digunakan ya teman-teman. Dilihat dari gemboknya ini, di gembok ya. Karena ini kan komplek yang memang dikhususkan buat Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 kelak ya. Ini kita bisa duduk di sini atau mungkin bisa tiduran di sini teman-teman. Nah ini ya sekali lagi
ekspedisi kita kali ini kita luruskan niat ya, bahwa meskipun ini salah satu hiburan atau juga kita ibaratnya ya kita hiburan ber-YouTube, kita pun juga harus kita luruskan niat. Salah satunya adalah niat kita juga membaca sebuah nasihat yang diam saja, atau sebuah iktibar yang yaitu nasihat yang diam saja ya, yaitu sebuah kematian dan semua akan menjadi nasihat yang diam saja, yaitu sebuah kematian. Dan saya akan lanjutkan lagi teman-teman perjalanan kita karena sudah malam ya. Kita akan melangkah ke sisi barat untuk mengekspedisi dari komplek pemakaman ini, dan ini adalah komplek dari calon makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Begitu megahnya dan begitu begitu besar sekali ya. Ini berapa hektar ya luasnya ya. Dan ini teman-teman, kita lanjut ke komplek pemakaman yang berada di sisi barat dari komplek makam ini, calon makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Tentu saja di sini adalah komplek dari makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ini teman-teman ya, bisa kita lihat ini. Beliau ini sudah masuk pahlawan nasional, karena beliau juga salah satu tokoh yang ibaratnya ya ikut berjuang mengusir penjajah ya, dan ikut membangun pendirian dari Republik Indonesia ini teman-teman ya. Makam pahlawan nasional Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, Imogiri, Bantul, Jakarta. Kita lanjut lagi teman-teman sampai di ini kompleknya teman-teman. Saya lupa ya namanya kompleknya apa ya. Biasanya ada sih tulisannya ya. Wah, hawanya begitu sepi teman-teman di sini. Betul-betul dilihat ya, begitu sepi, nggak ada orang sama sekali. Padahal di sini adalah komplek raja-raja Mataram di masa lalu yang pernah jaya, pernah memimpin Mataram atau Yogyakarta ini. Ini juga ada komplek teman-teman. Ini kita lihat nanti komplek siapa di sini. Ini ada. Dan ini yang menjadi komplek yang ya ibaratnya banyak mewarnai, tentu saja mempunyai histori penting ya bagi berdirinya kota Yogyakarta, karena di sini adalah makam dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 pertama. Nah, ini beliau adalah salah satu pahlawan nasional. Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, beliaulah pelopor pendiri dari kota Yogyakarta. Mungkin masih banyak pemirsa TV Lebaran yang belum tahu siapa beliau dan siapa pendiri kota Yogyakarta. Ya ini tidak lain adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1. Nah, ini teman-teman, saya sudah mau keluar atau di sisi tengah, dan di sisi tengah itu terdapat makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, pendiri dari komplek pemakaman ini. Nah, ini teman-teman ya, begitu sepi tempatnya ya. Ini sepi dan hening. Dan di sini juga ada komplek pemakaman Kiai Temenggung Citrokusumo. Beliau adalah kayak arsitekturnya dari komplek pemakaman raja-raja Mataram ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di sisi tengah. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah berada di sebuah perempatan ya, yang berada di perbukitan ini atau di komplek inti dari pemakaman raja-raja Mataram. Ini menunjukkan bahwa kita sudah sampai ya di titik pusat dari komplek pemakaman ini, karena yang berada di kanan saya ini atau lurus dari tanjakan tangga ini, disitulah terdapat makam dari pendiri Pacimataan ini atau komplek pemakaman ini, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini teman-teman ya, nanti kita akan mencoba naik sebentar ya, ibaratnya kita sebagai simbol kita lah, di saat ekspedisi ini kita sudah sampai di lokasi ini. Nah, ini teman-teman, saya sudah menunjuk ke arah barat, itu menunjukkan kalau di sana itu adalah pemakaman dari Kasunanan Surakarta, dan di depan yang lurus ini adalah pemakaman dari pendiri dari komplek pemakaman ini, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi pemakaman beliau itu ada di sini, di lurus dari tanjakan ini.
Terus di sisi kanan saya yang saya tunjuk juga tadi, di sanalah pemakaman dari Trah Raja-Raja Kesultanan Yogyakarta. Nah, inilah teman-teman suasananya dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang ada di Imogiri di malam hari. Yaitu aja ya laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar-iktibar bersama dan silaturahmi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.